Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia kini menghadapi tantangan fluktuasi harga global. Untuk menjawabnya, pemerintah menggalakkan program hilirisasi sawit, salah satunya melalui pengembangan biodiesel yaitu B35. Inilah momentum strategis bagi PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA dalam memperkuat daya saing industri sawit nasional. Kami, tim Cuan, cerdas untuk analisis nilai, dari Universitas Sari Mulia Banjarmasin dengan bangga mempersembahkan analisis komprehensif terkait prospek investasi TBLA. Saya, Muhammad Amin Kutbi, bersama rekan saya Robiatul Adawiyah dan Silvi Humairo siap memaparkan temuan kami. PT Tunas Baru Lampung Tbk berdiri sejak 1973, adalah produsen besar minyak sawit dan gula di Indonesia yang terintegrasi dari hulu ke hilir. TBLA mengelola sekitar 79.000 hektar lahan perkebunan dan mengoperasikan fasilitas pemurnian, pabrik biodiesel, serta pabrik gula yang strategis. Pada 2024, pendapatan TBLA mencapai 17,4 triliun dengan 60,4% dari sawit dan 39,6% dari gula. Didominasi pasar domestik sebesar 93,4%. TBLA juga berperan sebagai kontraktor pengadaan biodiesel. Pemerintah menegaskan peran vitalnya dalam hilirisasi. Industri sawit Indonesia di 2025 tetap strategis, didorong hilirisasi dan kebijakan B35. Namun, tantangan seperti fluktuasi iklim, tekanan tarif ekspor, dan perlambatan permintaan global tetap ada. TBLA dengan integrasi hulu hilir dan dukungan kontrak biodiesel nasional memiliki posisi kompetitif yang kuat. Secara ekonomi, perlambatan global di 2025 dengan proyeksi pertumbuhan 2,3% hingga 3,2% akan menekan harga komoditas termasuk CPO. IMF bahkan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7%. Ini berpotensi memengaruhi kinerja TBLA meskipun pasar domestik tetap menjadi andalan melalui kebijakan hilirisasi. Mari kita selami lebih dalam kinerja keuangan TBLA. Kita akan melihat tren dari berbagai rasio penting. Pertama, kita lihat tren pertumbuhan. Pada grafik ini, kita melihat pendapatan TBLA di 2023 sempat kontraksi menjadi 15,3 triliun, kemungkinan akibat perlambatan ekonomi. Namun, TBLA menunjukkan pemulihan kuat di 2024 mencapai 17,4 triliun, melampaui level 2022. Ini sinyal ketahanan bisnis. Namun perhatikan, laba quarter belum pulih secepat pendapatan, mengindikasikan tekanan pada struktur biaya. Tekanan biaya ini tercermin jelas pada rasio profitabilitas. Gross profit margin menurun dari 21,0% di 2022 menjadi 17,2% di 2024. Demikian pula, operating profit margin turun dari 6,2% ke 5,2% dan net profit margin dari 4,8% ke 4,0%. Penurunan margin ini menunjukkan tantangan dalam mengelola biaya dan harga jual. Beralih ke likuiditas dan solvabilitas. TBLA menjaga current ratio di atas 1,1 kali, menunjukkan likuiditas jangka pendek yang sehat. Namun, solvabilitas memburuk. Debt to equity ratio naik dari 1,52 kali ke 1,60 kali, dan debt to asset ratio dari 68,3% ke 69,6%. Ini mengindikasikan peningkatan ketergantungan pada utang. Meskipun ada tantangan profitabilitas, ada sinyal positif dari rasio aktivitas. Inventory dan receivable turnover naik ke 2,88 kali di 2024, menandakan TBLA semakin efisien dalam mengelola persediaan dan menagih piutang, sebuah indikator perbaikan operasional internal. Perbaikan efisiensi ini tercermin pada arus kas. Yang paling krusial, arus kas operasi pulih drastis dari negatif 1,05 triliun di 2023 menjadi positif 917 miliar di 2024. Ini adalah indikator kuat kesehatan operasional. Meskipun demikian, arus kas bebas masih negatif, menunjukkan TBLA masih berinvestasi besar untuk pertumbuhan masa depan. Sekarang, mari kita bahas value saham TBLA. Analisis kami menunjukkan TBLA berada dalam kondisi under value. Pada grafik shareholder ratio dan tabel valuasi saham, kita lihat price earning ratio tercatat rendah di 5,29 kali pada 2024. Ini berarti harga saham murah dibandingkan laba yang dihasilkan. Price to book value konsisten di bawah 1, yaitu 0,44 kali di 2024. Ini mengindikasikan saham diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Yang paling menarik, dividen yield melonjak signifikan menjadi 12,20% di 2024, naik dari 2,88% di 2023. Ini menjadikan saham TBLA sangat menarik bagi investor yang mengincar pendapatan dividen. Kombinasi PIR dan PBV yang rendah serta dividen yield yang tinggi menunjukkan bahwa saham TBLA layak dipertimbangkan, terutama oleh investor bertipe value dan income oriented. Proyeksi arus kas kami juga menunjukkan potensi pertumbuhan signifikan di masa depan, mendukung penilaian under value ini. Dari sisi tata kelola perusahaan, TBLA telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance dengan mematuhi peraturan OJK dan BEI. Perusahaan memiliki struktur manajemen lengkap, komite audit, dan transparansi informasi melalui laporan tahunan.
Komitmen terhadap keberlanjutan juga ditunjukkan melalui sertifikasi ISPO dan RSPO. Namun, investasi di TBLA memiliki sejumlah risiko. Perusahaan sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global seperti CPO dan gula. Ada juga risiko kebijakan pemerintah dan tarif ekspor dari negara pesaing. Dari sisi keuangan, tekanan margin laba dan peningkatan rasio utang tetap menjadi perhatian. Di tengah persaingan ketat, TBLA perlu terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sebagai ringkasan, TBLA adalah pemain utama dalam hilirisasi sawit nasional, didukung integrasi hulu ke hilir dan kontrak biodiesel pemerintah. Meskipun menghadapi tantangan profitabilitas dan utang, TBLA menunjukkan pemulihan kuat di 2024 melalui perbaikan arus kas dan efisiensi operasional. Valuasi saham yang under value serta dividen yield tinggi menjadikan TBLA menarik bagi investor value dan income oriented. Kesimpulannya, TBLA adalah perusahaan strategis yang menunjukkan pemulihan operasional dan arus kas positif, didukung oleh integrasi bisnis, kebijakan pemerintah, dan tata kelola yang baik. Bagi investor, kami sarankan hold saham TBLA sambil memantau perkembangan. Peluang buy dapat dipertimbangkan oleh investor jangka menengah hingga panjang dengan toleransi risiko sedang sampai tinggi. Bagi manajemen TBLA, penting untuk terus meningkatkan efisiensi operasional, mengendalikan struktur utang, dan mengembangkan inovasi produk hilir. Dan bagi pemerintah, dukungan terhadap industri hilirisasi kelapa sawit perlu dilanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami Tim Cuan berharap analisis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan, serta bermanfaat bagi para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan.